Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Dari tahun ke tahun, industri perikanan semakin melebarkan sayapnya ke arah yang lebih luas. Kalau dulu kamu taunya budidaya ikan itu cuma bisa di empang, danau, atau tambak besar. Sekarang semua itu bisa kamu lakukan di halaman belakang rumahmu. Edukasi serta ilmu aquaculture yang semakin mudah diakses oleh masyarakat menjadi pemicu mengapa semakin lama industri ini semakin mengemukan berbagai kemudahan untuk menjalankannya. Bentuk paling mudah dari sebuah aquaculture adalah budidamber alias budidaya ikan dalam ember. Selain praktis, nggak makan tempat dan hemat biaya, metode budidamber juga bisa menjadi opsi untuk membudidayakan lebih dari satu jenis ikan. Lele memang jadi salah satu ikon budidamber, tapi ternyata ikan gabus juga diyakini bisa dijadikan bahan budidaya. Apakah benar? Gabus kan ikan predator, memangnya nggak bakal saling makan. Yuk kita kupas tuntas, apakah bisa ternak ikan gabus di dalam ember? Bab 1. Apa itu budidamber? Teknik budidaya ini pertama kali dicoba di Lampung pada tahun 2015. Pada saat itu, seorang dosen menemukan cara praktis buat melakukan sebuah budidaya tanpa tempat yang besar, fasilitas yang ribet, dan pasti dengan biaya yang minim. Seorang dosen budidaya perikanan Politeknik Negeri Lampung, Juli, Nur Sandi SPI MPI, memulai percobaannya pada tahun 2015. Dilanjutkan oleh sebuah penelitian sampai 2016 sebelum akhirnya menemukan ide budidaya ini. Budidambar adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember yang merupakan sebuah pengembangan dari metode budidaya aquaponik, di mana ikan dan tanaman sama-sama dibudidayakan dalam satu tempat. Untuk membagikan paham serta metodenya, Pak Juli rajin melakukan pelatihan lewat YouTube dan sangat disambut baik oleh para pesertanya karena metode ini dinilai sangat praktis dan bisa banget dilakukan sama mereka yang masih pemula atau newbie di dunia aquaculture. Daripada nyoba langsung ngebangun empang, mending coba di skala yang lebih kecil dan budik gambar menjadi pilihan yang tepat. Pak Juli menilai metode ini bisa dilakukan di mana saja, mulai dari di halaman rumah, di rumah petak kontrakan, sampai di apartemen karena kepraktisannya. Selain metode mudah dan alatnya juga murah, budik damper juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan listrik. Jadi tempat budidayanya adalah sebuah ember yang tutupnya dilubangi supaya bisa menampung tanaman yang biasanya ditaruh di dalam wadah berupa gelas plastik. Tanaman ini akan tumbuh karena dipicu oleh air di bawahnya yang diisi oleh ikan-ikan yang dipilih buat dibudidaya. Nantinya pupuk-pupuk itu digunakan untuk menyuburkan tanaman yang didapat dari limbah ikan yang hidup di bawahnya. Jadi simbiosis mutualisme inilah yang menjadi dasar budik damber. Jika aquaponik kamu perlu ngalirin air dengan filter, budik damber tidak perlu itu. Air memang jadi kotor, namun tumbuhan bisa berperan mengubah nitrat dari kotoran ikan menjadi nitrit yang akhirnya tidak bikin amonia jadi tumbuh dengan subur di dalam kolam yang tidak punya filter. Teknik ini dinilai cocok buat kamu yang pengen bisa bertani tumbuhan serta ikan. Mayoritas tumbuhan yang dipakai untuk budik damber adalah tumbuhan-tumbuhan yang kuat dalam air, contohnya kangkung, bayam Brasil, dan genjer. Kangkung menjadi tumbuhan yang paling banyak dipilih karena popularitas plus rasanya yang sudah tidak asing di lidah masyarakat. Siapa yang nggak ngiler kalau lihat tumis kangkung? Selain mudah dan praktis, plus tidak makan tempat, biaya yang terjangkau juga bisa jadi pertimbangan buat kamu yang nyoba untuk belajar ternak ikan sekaligus bertani tumbuhan. Sebuah ember untuk jadi wadah budidaya cuma dibanderol sekitar 85 hingga 100 ribu rupiah per item di marketplace. Dengan uang 250 ribu, kamu sudah bisa membeli wadah, bibit tanaman, dan bibit ikan buat budidaya serta pakan dan pupuk. Uang segitu kan nggak terlalu bikin kantong bolong kan? Kalau tiap minggu kamu sih ayang biaya nonton bioskop aja. Bisa lebih dari itu. Bab 2. Ikan apa yang cocok buat budik dambar? Pilihan ikan buat budik dambar ada banyak, namun mayoritas orang merekomendasikan ikan lele lah yang paling menguntungkan. Karena harga bibitnya murah, jualnya gampang, dan pastinya kalau nggak laku ya bisa dimakan sendiri karena rasanya enak. Ikan lele, betok, patin, dan gurame menjadi pilihan utama banyak orang untuk mulai menjalankan budik damber di rumah mereka. Ikan lele dinilai yang paling mudah karena mereka kuat dan bisa bertahan di berbagai kondisi air. Selain itu, ikan ini juga makannya gampang dan peletnya tidak mahal. Tapi ada satu ikan lagi yang sebenarnya bisa menjadi bahan budik damber yang sangat bagus. Karena selain daya tahan tubuhnya yang kuat, ikan ini juga punya rasa yang enak dan harga jualnya yang termasuk tinggi. Ikan tersebut adalah ikan gabus atau Canas striata.
Ikan gabus juga merupakan ikan yang mudah untuk dibudidaya. Mereka mudah bereproduksi, bisa menghasilkan banyak keturunan, punya harga jual tinggi, serta rasanya yang enak. Selain itu, ikan gabus juga kuat. Mereka dipelihara tanpa filter juga aman-aman saja. Terlebih lagi, ikan gabus punya pola makan yang lebih bersih dan nggak sejorok ikan lele. Jadi makan ikan gabus itu nggak berdampak mikirin hal yang aneh-aneh ya. Soalnya saat ini, kebanyakan ikan gabus yang dijual di pasaran sebagai ikan konsumsi bukanlah hasil budidaya, melainkan dari tangkapan alam. Ikan gabus dinilai sulit dibudidaya karena sifat predatornya yang bikin orang kadang takut untuk investasi di usaha ternak gabus. Soalnya ikan gabus terkenal ganas dan bisa bertindak kanibal. Kalau telah kasih makan, bisa-bisa ada banyak ikan gabus yang hilang karena dimakan sama temannya. Kelebihan ikan gabus adalah ikan ini mengandung gizi yang banyak serta mengandung albumin yang tinggi, sekitar 62,9%. Albumin sendiri pengertiannya adalah cairan infus yang digunakan untuk mengatasi hipoalbuminemia, yaitu rendahnya kadar albumin dalam darah. Albumin juga digunakan untuk menangani shock hipovolemia akibat cedera atau luka bakar yang parah. Albumin merupakan protein utama di dalam darah manusia. Secara alami, protein ini diproduksi oleh hati. Jadi nggak salah kalau banyak orang percaya kalau ikan gabus bisa menjadi obat penyembuh luka bakar dan luka jahit. Biasanya menimpa ibu-ibu pasca operasi kandungan. Jadi kegunaan ikan gabus selain buat dikonsumsi, juga laku buat keperluan medis. Bab 3. Bisa nggak budidaya pakai ikan gabus? Tantangan bagi kamu buat memilih ikan gabus sebagai kandidat ikan budidaya adalah bagaimana cara kamu bisa aman menernak ikan ini tanpa ada yang hilang dari hitungan. Artinya pas pertama kali kamu masukkan 50 bibit. Pas nanti panen, angka yang dihasilkan nggak berkurang secara signifikan. Kenapa begitu? Karena ikan gabus adalah ikan predator. Di alamnya, ikan ini adalah apex predator yang masing-masing ikan punya wilayah kekuasaan khusus. Jika ada yang nekat masuk ke wilayah ikan lainnya, bisa terjadi sebuah baku hantam. Makanya tantangan yang paling nyata adalah bagaimana cara kamu menggabungkan ikan-ikan dengan sifat yang suka adu tinju di dalam satu wadah. Nyatanya bisa kok buat budidaya ikan gabus. Karena sudah banyak bukti kalau ikan ini bisa dibudidaya di dalam ember yang notabene-nya adalah lahan sempit. Seorang pria yang punya akun YouTube, @aaeoteo, membuktikan kalau ikan penuh huru-hara ini ternyata bisa diternak dalam ember. Beliau mulai masukin bibit 6 bulan sebelum panen. Dalam masa pembesaran itu, beliau cuma ngasih makan ikannya pakai pelet. Nggak ada umpan hidup atau daging-dagingan yang biasa jadi makanan favorit ikan gabus. Dia cuma menggunakan satu ember beserta tutupnya setelah 6 bulan saat panen tiba. Dengan semangat beliau membuka tutup ember dan mulai mengeringkan air di dalam ember, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Karena ikan gabus yang tadinya cuma seukuran kelingking, saat ini sudah tumbuh ke ukuran 20 cm. YouTuber lain pemilik akun @yuktani.com juga melakukan hal yang serupa. Dia membeli 20 ekor bibit canas triata yang harganya sekitar Rp1.000 per ekornya. Berbeda dengan @aateo, @yuktani.com ini cuma membudidayakan ikannya dalam waktu 1 bulan saja. Setelah sebulan, dia mencoba untuk melihat ikannya sudah tumbuh sampai sebesar apa. Tapi dalam waktu sebulan, ternyata ikan cuma tumbuh ke ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi memang maksimalnya durasi panen sekitar 8 bulan di kolam untuk mencapai ukuran ikan yang layak panen dan siap jual. Mungkin kalau di dalam ember durasi panen yang diperlukan lebih lama dari itu. Jadi bisa dibuktikan kalau budidaya dengan si ikan gabus memang bisa dilakukan dan nggak perlu biaya banyak. Tantangan utama budidaya ikan gabus. Salah satu tantangan budidaya adalah faktor padat tebar. Jika ikan terlalu banyak di dalam stok satu tempat, maka padat tebarnya juga semakin tinggi. Tingginya padat tebar bisa mengakibatkan meningkatnya level amoniak yang akhirnya bisa membawa bahaya buat ikan. Selain itu, kondisi air buruk serta tempat bibit bisa membuat ikan gabus menjadi stres. Walau secara image, ikan ini memang kuat dan tidak gampang mati. Sebuah penelitian dilakukan oleh mahasiswa UNAIR lewat artikel yang dilepas di website www.unair.ac.id. Dalam artikel tersebut, para pelaku budidaya mencoba untuk membudidayakan ikan gabus di dalam sebuah ember yang juga ditanami dengan tanaman bayam. Nah, ini lewat sistem hidroponik yang di atasnya dengan memakai media arang. Ikan dipelihara selama 28 hari untuk mengetahui apa efek buruk dan baiknya. Setelah 28 hari, tingkat pertumbuhan tubuh ikan atau SGR dan tingkat kelulusan hidup atau SR dihitung.
Lewat perhitungan ini, diketahui ternyata ikan di dalam ember memiliki nilai SGR sebanyak nilai SGR 0,9% per hari untuk berat tubuh daripada tebar sebanyak 2 ekor per liter. Simpelnya angka ini dinilai sebagai angka yang baik. Namun, jika angka pada tebar semakin tinggi, akibatnya ruang gerak ikan bisa menyempit dan pertumbuhannya juga jadi lambat. Selain itu, tinggi pada tebar bisa membuat level amonia jadi naik, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Jadi, semakin tinggi sebuah pada tebar akan semakin buruk buat kelangsungan hidup ikan. Opsi terbaik adalah memberikan kuota maksimum untuk populasi ikan di dalam sebuah wadah. Nggak boleh terlalu banyak karena jika tempatnya menjadi makin padat, karena ikan jadi makin besar, maka level amoniak dan level kehidupan ikan juga jadi menurun. Bab 5. Kesimpulan. Jadi budidaya berikan gabus memang terbukti bisa dilakuin dan kamu pun bisa mempraktekannya sendiri. Dengan fakta, kalau anakan gabus cuma dijual Rp1.000 per ekor, maka mungkin dengan uang Rp200.000, kamu sudah bisa memiliki sebuah koloni gabus yang lumayan banyak di dalam ember. Namun, walau simpel dan praktis, beberapa poin di atas juga mesti kamu perhatikan agar budidaya kamu bisa sukses dan ikan bisa tumbuh sampai ukuran maksimal. Buat nyoba-nyoba dan belajar aquaculture, budik damber cocok banget buat dijadikan permulaan. Siapa tahu dari budik damber nantinya kamu bisa mahir, lebih mahir, dan makin mahir lagi, sampai akhirnya jadi bos besar ternak gabus. Ingat, produsen ikan gabus masih sangat kesulitan buat menuhin permintaan pasar, karena hampir semua stok ikan gabus di pasar bergantung pada tangkapan alam, dan sedikit banget dari hasil budidaya. Pintu bisnis masih terbuka lebar. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan mengambil peluang ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.